anak-anak, salam ketemu kembali dengan Ibu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali, dapat belajar bersama kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa kita tetap harus bahagia. Oke. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini mari kita belajar tentang IPA, yaitu ciri-ciri khusus pada hewan dan habitatnya, dan bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Siap anak-anak? Oke. Anak-anak sekalian, kemarin kita sudah bahas tentang habitat tumbuhan dan keunikannya. Sekarang kita bahas tentang ciri-ciri khusus pada hewan dan habitatnya. Ya. Hewan pertama yang akan kita bahas itu ada di gambar, yaitu binatang unta. Ya. Binatang unta itu adalah binatang yang hidup di gurun pasir, panas tentunya. Nah, makanya hewan unta itu mempunyai keunikan, yaitu punuk yang ada di tubuhnya itu. Nah, apa itu punuknya, Bu? Apa isi punuknya itu? Isi punuknya itu adalah lemak. Lemak itu cadangan makanan yang digunakan unta untuk melakukan perjalanan atau berjalan di padang pasir. Ya. Yang kedua, ciri khususnya lagi adalah unta memiliki bulu mata yang panjang. Tadi kalian tahu bahwa unta hidup di padang pasir yang tentu saja pasirnya berterbangan banyak sekali karena di sana jarang hujan, sehingga bulu mata panjangnya unta itu bisa digunakan untuk mengibas-ibaskan pasir yang akan mengenai matanya. Kemudian kita lihat juga kaki unta itu panjang sekali. Kenapa? Agar unta itu dapat dengan mudah berjalan di padang pasir. Selanjutnya lagi, unta itu memiliki telapak kaki yang lebar dan tebal. Untuk apa? Ya tadi sama, agar unta itu dapat berjalan dengan mudah di padang pasir. Ya, kita lanjutkan. Binatang yang kedua adalah kelelawar. Binatang kedua adalah kelelawar. Kalian tahu kelelawar? Pasti semuanya tahu. Kalau orang Jawa apa? Orang Jawa sering mengatakan codot. Oke. Apa keunikan atau ciri khusus kelelawar? Yang pertama, kelelawar adalah binatang nokturnal. Apa itu binatang nokturnal? Binatang nokturnal adalah binatang yang beraktivitas atau mencari makannya pada malam hari. Yang kedua, kelelawar mempunyai sayap yang tipis dan lentur. Apa gunanya anak-anak? Iya, tentu. Sayap yang tipis dan lentur itu bisa mempermudah kelelawar untuk terbang mencari makan. Iya. Kemudian selanjutnya kita lihat di gambar, kelelawar itu tidur dengan terjungkal. Kepalanya ada di bawah, kakinya ada di atas, dan berpegang erat pada dahi. Nah, maka dari itulah kelelawar mempunyai kaki cakar yang kuat, agar saat dia menggayung di atas pohon, dia tidak akan terjatuh. Iya. Yang selanjutnya, kelelawar ciri khususnya mempunyai ekolokasi. Apa itu ekolokasi, Bu? Ekolokasi itu kemampuan kelelawar saat terbang. Dia bisa mengeluarkan suara yang sangat tinggi, namanya ultrasonik. Karena saking tingginya, maka manusia tidak bisa mendengarnya. Nah, saat kelelawar mengeluarkan ultrasonik itu, maka gelombang ultrasonik itu akan mengenai benda. Misalnya mengenai mangga yang sudah matang. Nah, kalau sudah kenapa mangga sudah matang tadi, kemudian gelombang ultrasonik itu kembali menuju ke kelelawar. Nah, gelombang ultrasonik itulah yang memberitahu kelelawar bahwa di situ ada mangga yang sudah matang. Dengan cara itu juga, maka kelelawar bisa terbang malam hari tanpa menabrak benda di sekitarnya. Itu adalah kemampuan ekolokasi.
Ya, selanjutnya binatang cecak. Tentu di rumah kalian ada binatang cecak. Kalian semua pernah melihat binatang cecak, iya kan? Apa ciri khususnya? Yang pertama, lihat di gambar itu sudah Ibu gambarkan. Pertama, kakinya. Kakinya itu mempunyai kerat-kerat khusus anak-anak. Digunakan untuk apa? Pinter. Kaki itu digunakan untuk menempel pada dinding. Karena serat-serat itulah, motif dari kaki itulah, maka cicak, tokek itu dapat menempel pada dinding tanpa terjatuh. Ya. Kemudian keunikan cecak selanjutnya adalah dia mempunyai lidah yang sangat panjang dan berlendir. Untuk apa? Iya, pintar. Lidah itu dia gunakan untuk menangkap mangsa. Siapa mangsanya cecak? Nyamuk. Datang seekor nyamuk. Hap. Lalu dia menangkapnya bukan dengan kaki, bukan dengan tangannya, tapi dia menangkapnya dengan menggunakan lidahnya yang panjang dan berlendir. Iya. Yang terakhir, cecak itu ciri khususnya adalah memiliki autotomi. Apa itu autotomi? Autotomi itu kemampuan cicak untuk melepaskan sebagian dari tubuhnya. Biasanya apa yang dilepaskan? Ekor. Kenapa kok harus dilepaskan, Bu? Iya, agar cecak itu bisa terhindar dari kejaran musuh. Pada saat cecak itu terjepit oleh musuh, maka dia akan melakukan autotomi, melepaskan ekornya dari tubuhnya. Ekornya yang lepas dari tubuhnya itu tetap bisa bergerak anak-anak, tetap bisa seperti cecak yang hidup, sehingga musuhnya tadi akan mengira bahwa ekor yang putus itu adalah cecaknya. Begitu musuhnya menangkap ekor yang lepas tadi, maka cecak itu akan bisa lari. Itulah namanya autotomi. Kita lanjutkan lagi. Ya, binatang yang selanjutnya adalah bebek. Siapa yang belum pernah lihat bebek? Pasti semua sudah pernah lihat. Oke. Apa keunikan bebeknya? Yang pertama, kakinya berselaput. Di antara sela-sela jarinya itu dia mempunyai selaput. Untuk apa, Bu? Ya tentu saja dipergunakan agar mempermudah bebek untuk berenang. Ya. Kemudian bulu bebek, bulu angsa itu sama. Dia mempunyai bulu yang sangat tebal dan mengandung minyak. Jadi agak sulit untuk basah. Kenapa? Kita tahu ada bebek, ada angsa, itu mencari makan di air. Nah, bulu yang mengandung minyak itu digunakan agar bulu bebeknya tidak mudah basah. Karena kita tahu bebek itu binatang yang panas, hawa panas. Kalau bulunya mudah basah, maka bebeknya akan kedinginan. Kalau bebeknya kedinginan, maka dia akan mati. Ya. Kemudian paruh. Lihat gambar itu, paruhnya bentuknya seperti itu digunakan untuk apa? Iya, mempermudah untuk mencari makan di dalam becek atau di dalam air yang menggenang. Oke, binatang selanjutnya adalah semut. Macam-macam semut bisa kita lihat. Apa keunikannya? Yang pertama, ternyata semut itu buta, anak-anak. Dan ternyata juga semut itu tidak mempunyai telinga. Terus bagaimana bisa semut mencari makan, Bu? Nah, kita lihat semut itu mempunyai antena. Di gambar itu ada ya, semut itu mempunyai antena. Antena itu digunakan untuk saling bertemu dengan antena yang lain dan memberitahu bahwa di lokasi tertentu terdapat makanan. Makanya sering kita lihat semutnya bersalaman dengan temannya. Artinya itu bukan bersalaman, tapi antenanya saling bertemu, saling bersentuhan untuk memberitahu bahwa di tempat tertentu terdapat makanan. Gitu ya. Kemudian yang keenam adalah kucing. Mungkin sebagian kalian menyukai kucing, ya kan? Hewan yang lucu, hewan yang imut, bulunya halus, iya kan? Apa keunikan kucing selain itu? Yang pertama,
penciumannya sangat tajam. Awas, kalau di rumah punya ikan tidak ditutup, pasti diambil kucing. Kenapa? Karena dari jarak jauh kucing bisa mencium makanan yang dia cari. Dengan cara apa? Karena penciumannya tadi yang sangat tajam. Yang kedua, ototnya sangat kuat. Jadi kucing kalau lari itu kesana kemari seperti tidak ada capeknya. Kenapa? Karena ototnya kuat, sehingga dia bisa lari kesana kemari. Ya. Kemudian alas kakinya itu mempunyai lapisan seperti daging yang tebal. Kenapa begitu? Iya, agar setiap langkahnya, setiap dia melangkah untuk mencari makan, tidak terdengar oleh manusia. Bayangkan saja kalau kucing mau pakai sepatu, tok, 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 dia mau mencuri makanan tidak bisa karena suaranya sudah terdengar. Makanya kucing mempunyai bantalan kaki yang tebal agar setiap langkahnya dia tidak terdengar oleh manusia. Selain itu juga kita sering melihat juga kucing suka terjun ke bawah, meloncat ke bawah. Apakah dia sakit? Apakah dia patah kakinya? Tidak. Kenapa? Karena selain ototnya yang tajam tadi, yang kuat tadi, dia juga mempunyai bantalan di kaki, sehingga begitu dia jatuh, dia tidak akan terasa sakit. Ya. Kemudian keunikan ciri khusus kucing yang lain adalah matanya sangat tajam. Kalau kita lihat di kegelapan malam, misalnya saat mati lampu, semua tidak ada yang terlihat, tapi mata kucing memancarkan sinarnya cerah sekali, ya kan? Nah, pada saat itulah dia masih bisa melihat dengan tajam, dengan jelas sekelilingnya, karena kucing mempunyai mata yang sangat tajam. Binatang selanjutnya adalah landak. Landak itu binatang yang mempunyai bulu yang sangat keras. Saking kerasnya bentuknya seperti duri. Maka kalau dia diserang oleh musuh, dia akan menggulungkan tubuhnya dan durinya akan megar, ya, agar musuhnya menjadi takut. Iya, punya bulat. Kemudian selain itu juga landak juga binatang nokturnal. Apa tadi binatang nokturnal? Iya, Peter. Binatang nokturnal adalah binatang yang bekerja atau beraktivitas atau mencari makan pada saat malam. Kemudian yang kedelapan, binatang cumi-cumi. Siapa yang tidak suka makan cumi-cumi? Enak, iya kan ya? Cumi-cumi itu mempunyai tentakel. Apa itu tentakel? Tentakel itu kakinya yang banyak, yang sering kita makan itu kan, kakinya cumi-cumi tentakel itu banyak. Oke. Kemudian cumi-cumi juga mempunyai tinta. Nah, apa gunanya tinta? Pada saat cumi-cumi itu hampir diserang oleh musuh, dia diserang oleh musuh, maka dia akan mengeluarkan tinta hitam. Kita tahu cumi-cumi hidup di air, sehingga kalau tinta itu keluar, maka air itu akan berubah menjadi hitam. Nah, pada saat itulah musuhnya dia itu nanti akan tidak bisa melihat karena ada tinta hitam tadi. Nah, saat itulah maka cumi-cumi akan melarikan diri dari musuhnya. Kalau ibumu masak cumi-cumi, biasanya hitam-hitamnya dibuang tidak? Kadang tidak dibuang, enak, sedep, hitam makan cumi gitu ya. Oke. Kemudian selain itu ciri-ciri khusus dari cumi-cumi apalagi? Cumi-cumi saat di dalam air laut, dia akan mengeluarkan cahayanya saat malam. Ya, bagus sekali. Kemudian kadang pola warna dari tubuh cumi-cumi itu kadang juga berubah. Ya. Kemudian yang ke-9 adalah hewan bunglon. Hewan bunglon itu hewan yang suka berdiam diri di atas pohon. Dia jarang bergerak, senangnya duduk manis di atas pohon. Nah, bunglon itu selain duduk manis di atas pohon, dia juga bisa merubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya.
Kalau yang ibu gambar gambar ibu itu bunglon sedang di atas daun. Karena daun berwarna hijau, maka bunglon pun akan merubah dirinya menjadi warna hijau. Kenapa begitu, Bu? Agar bisa terhindar dari musuhnya. Iya. Kemudian kita lihat juga ke-10, binatang gajah. Binatang gajah kita tahu binatang yang besar. Dia ciri khasnya mempunyai apa? Gading. Gading itu sebetulnya dipergunakan gajah untuk melindungi dirinya dari musuh. Tapi karena gading itu sangat mahal, sehingga banyak sekali manusia yang sering memburu gajah. Kasihan. Oke. Ciri khusus yang lain, gajah juga mempunyai belalai. Belalai yang sangat panjang. Dipergunakan untuk mengambil makanan, kadang untuk menghisap air saat dia mandi atau minum dan lain-lain. Kemudian gajah juga mempunyai telinga yang sangat lebar, sering mengibas-ibaskan. Kenapa? Kadang ada hewan-hewan kecil yang menempel pada tubuhnya. Kadang dia juga merasa panas, merasa gerah, sehingga telinganya dikibas-kibaskan. Ya, gajah juga mempunyai kulit yang sangat keras. Dan selain kulit yang sangat keras, gajah juga mempunyai bulu-bulu yang sangat tipis. Malah saking tipisnya tidak kelihatan. Kenapa gajah mempunyai kulit yang sangat keras, Bu? Iya, digunakan juga agar menghindar diri dari musuh. Kemudian ada hewan kupu-kupu. Kupu-kupu itu mempunyai warna sayap yang sangat terang. Ya, sayap warna yang terang itu biasanya juga dipergunakan untuk mengelabui musuh. Ya, ternyata kupu-kupu itu berbeda varian, berbeda jenis. Pola sayapnya, pola warnanya di sayap juga berbeda. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Oke, ya. Itu ciri-ciri khusus hewan yang sudah kita pelajari. Kemudian kita lanjutkan dengan adaptasi hewan. Adaptasi hewan itu ada 5. Yang pertama, mimikri. Siapa yang melakukan mimikri? Contohnya ada bunglon, ada gurita, dan ada katak pohon. Apa itu mimikri? Kemampuan bunglon untuk merubah warna kulitnya. Iya. Untuk apa, Bu? Tentu saja untuk melindungi dari musuhnya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang kedua, kamuflase. Siapa yang melakukan kamuflase? Contohnya beruang kutub dan ular hijau. Apa itu kamuflase? Yaitu kemampuan untuk menyamarkan diri di tempat yang berada. Beda dengan mimikri. Kalau mimikri tadi merubah warna kulit, tapi kalau kamuflase adalah menyamarkan diri. Menyamarkan diri. Dia merubah dirinya seperti tempat yang dia pijak sehingga tidak kelihatan. Ya. Kemudian ketiga, autotomi. Tadi sudah kita bahas siapa yang melakukan autotomi, contohnya cecak, tokek, dan kadal. Apa itu autotomi? Yaitu melepaskan sebagian tubuhnya untuk melindungi dari musuhnya. Yang keempat, hibernasi. Siapa yang melakukan hibernasi? Yaitu beruang, ular, dan kura-kura. Apa itu hibernasi? Cara hewan itu dengan pura-pura tidur atau menonaktifkan diri, dilakukan pada saat musim dingin untuk menghemat makanan. Dilakukan pada saat musim dingin. Kemudian terakhir, estivasi. Siapa yang melakukannya? Yaitu kelelawar dan tupai. Sama dengan cara menonaktifkan dirinya. Tetapi bedanya dengan hibernasi, kalau hibernasi tadi dilakukan saat musim dingin, tetapi kalau estivasi dilakukan saat musim panas. Begitu anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Materi kita yang kedua adalah bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Yaitu kalimat yang sesuai dengan kaidah ejaan dan tanda baca yang baik sehingga mudah untuk dipahami oleh pembacanya. Apa syaratnya? Yang pertama, mudah dipahami baik oleh pembaca maupun penulisnya sendiri. Kemudian tidak menimbulkan salah tafsir
Jadi tafsirnya hanya satu, tidak ada yang lain. Kemudian menyampaikan pemikiran dengan tepat, sistematis, urut, tertata rapi, dan tidak bertele-tele, tidak berpanjang lebar, hanya intinya saja. Oke Nana, itu materi kita pada hari ini. Kita sudah belajar tentang IPA, ciri-ciri khusus pada hewan, dan bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Sekian dulu saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Tidak capek-capeknya Ibu mengingatkan, tetap di rumah. Kalau tidak perlu sekali, tidak usah keluar rumah, aktivitas di dalam rumah. Kalau toh harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker, jaga jarak, jangan mendekati kerumunan, dan ingat selalu sering-sering cuci tangan, baik menggunakan sabun cuci tangan, sabun mandi, ataupun hand sanitizer. Oke anak-anak, selamat belajar. Jangan lupa tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap belajar sekuat tenaga. Mari kita berdoa, semoga kondisi ini akan cepat berakhir sehingga kita dapat bertemu dan belajar bersama-sama lagi dalam kondisi yang bahagia, yang ceria. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.